Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Risiko Proyek. Dan anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya Absi dan teman saya Faru. Oke, pendahuluan. Di era globalisasi yang semakin kompetitif, manajemen risiko menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar mutu yang diinginkan. Dengan adanya manajemen risiko, proyek dapat diantisipasi agar potensi masalah dapat diatasi lebih awal, sehingga kualitas proyek tetap terjaga. Oke, selanjutnya pengertian dari manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam setiap tahap proyek. Fokusnya adalah untuk menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya peran manajemen risiko proyek. Salah satu tujuan utama manajemen risiko adalah menjaga aset dan modal organisasi dari kerugian yang mungkin timbul seperti kerugian finansial atau kerugian properti. Selanjutnya, manajemen risiko membantu proyek untuk selalu patuh terhadap regulasi dan standar yang berlaku, mencegah sanksi hukum, dan menjaga reputasi organisasi. Dengan memahami risiko, tim proyek dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek. Risiko yang dikelola dengan baik memastikan proyek berjalan lancar, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Kemudian proses dalam manajemen risiko proyek. Dalam proses manajemen risiko proyek ada 4. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi proyek, termasuk aspek teknis, keuangan, atau sumber daya. Risiko ini dicatat dan dikomunikasikan dengan rinci. Kemudian yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan mengukur dampaknya. Tujuannya untuk mengetahui mana risiko yang perlu segera ditangani berdasarkan tingkat keparahan dan peluang terjadinya. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko bisa dilakukan dengan menghindari risiko atau mempertahankan risiko, kemudian diversifikasi atau membagi risiko, kemudian transfer risiko atau risk transfer. Kemudian ada pengendalian risiko, dan yang terakhir ada pendanaan risiko. Yang keempat ada komunikasi risiko. Informasi risiko yang telah diidentifikasi dan dievaluasi harus disampaikan ke semua pemangku kepentingan agar setiap pihak mengetahui potensi risiko dan peran masing-masing dalam mengatasinya. Perencanaan manajemen risiko adalah proses penting yang dimulai dengan identifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi proyek dari berbagai aspek, seperti operasional, keuangan, hukum, dan lingkungan. Dalam tahap ini, setiap risiko dianalisis untuk mengetahui dampak dan probabilitasnya. Risiko dengan dampak dan peluang yang tinggi akan diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Strategi mitigasi kemudian dirancang sesuai hasil analisis meliputi pendekatan seperti pencegahan, pengendalian, transfer, atau penerimaan risiko. Pencegahan dan pengendalian fokus pada langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. Sementara transfer melibatkan pengalihan risiko, misalnya melalui asuransi. Dokumentasi yang baik juga sangat penting untuk menjadi panduan bagi proyek di masa mendatang. Melalui perencanaan yang baik, organisasi tidak hanya
dapat mengurangi kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesiapan tim proyek dalam menghadapi tantangan. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah rangkaian tindakan struktur yang mencangkup 1. Identifikasi risiko, melibatkan semua pihak terkait untuk mengidentifikasi risiko teknis, keuangan, atau sumber daya yang dapat mengganggu proyek. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran. Risiko yang teridentifikasi kemudian dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap proyek dan peluang terjadinya. Risiko diprioritaskan sehingga tim dapat memusatkan sumber daya pada risiko yang paling kritis. Yang ketiga, strategi mitigasi risiko. Pengelolaan risiko mencakup penghindaran risiko, mempertahankan risiko dalam batas yang dapat diterima, atau mentransfernya. Strategi ini disesuaikan dengan jenis dan tempat risiko yang ada. Yang keempat, implementasi respon risiko, melibatkan penerapan langkah-langkah mitigasi dalam proyek dengan pengawasan rutin untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Yang kelima, pemantauan dan peninjauan, dilakukan untuk menilai efektivitas strategi mitigasi dan melakukan penyesuaian jika muncul resiko baru atau kondisi proyek berubah. Proses ini juga mencatat semua pembelajaran untuk proyek mendatang. Proses ini memastikan bahwa risiko yang dapat memengaruhi kualitas, biaya, atau waktu proyek dilakukan dengan baik, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi harapan stakeholder. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, organisasi dapat mengantisipasi dan merespon perubahan dengan cepat, memastikan proyek berjalan lancar hingga selesai. Kesimpulannya adalah, manajemen risiko proyek adalah proses penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan proyek. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi dampak negatif, tetapi juga untuk memanfaatkan peluang yang dapat meningkatkan kualitas proyek dengan penerapan manajemen risiko yang sistematis. Organisasi mampu melindungi aset, meningkatkan efisiensi, serta menjaga mutu proyek sesuai standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, manajemen risiko yang efektif membantu memastikan keberhasilan proyek dan membangun kepercayaan stakeholder terhadap hasil yang dihasilkan.